Halo teman-teman, selamat datang di channel Matchday Talks. Oke teman-teman, selamat bergabung di channel ini, selamat menonton video ini. Ini adalah video pertama untuk Matchday Talks, channel YouTube berkaitan dengan dunia sepak bola. Di sini kita berbincang-bincang, berdiskusi mengenai pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan dan pertandingan yang telah usai nanti. Kita juga akan bahas di channel ini. Di channel ini saya akan membahas tentang berbagai taktik, analisis, dan strategi sebelum pertandingan, dan nanti akan kita juga review permainan-permainan setelah pertandingan dilaksanakan. Baik, pada hari ini kebetulan pada video pertama ini saya akan membahas tentang pertandingan yang akan kita lihat pada malam hari ini, Rabu dini hari, antara Portugal melawan Makedonia Utara dan antara Swedia melawan Polandia. Di sini saya akan mulai dengan Polandia dulu ke Swedia. Baik, kita ketahui bahwa Polandia tidak bermain saat 8 besar playoff karena mereka bertemu dengan Rusia. Di sana pertandingan dibatalkan dan Rusia tidak mengikuti Piala Dunia. Otomatis di sini Polandia langsung berhadapan dengan Swedia, di mana Swedia mampu mengalahkan, menekuk dari kesebelasan Republik Ceko. Kita lihat untuk prediksi yang saya lakukan di sini sudah saya siapkan. Di sini ada prediksi line up. Di sini Polandia saya rasa akan bermain dengan 3-5-2, di mana di belakang akan terdapat 3 back, yaitu Kamil Glik, Jan Bednarek, tahu Jan Bednarek ini sangat berkelaman di Liga Inggris, yaitu Tomas Keziora. Saya rasa untuk di pertahanan ini Polandia akan bermain menyerang. Kita melihat di dalam posisi ini Polandia dapat bermain menyerang dan dapat main bertahan. Di sini ada 5 gelandang. Ada Matikes, yaitu juga di Liga Inggris, juga sudah berkembang. Piotr Zelensky, Josep Krivoswiak, Jakub Morder, Timotheus Buches, dan yang menarik di sini Lewandowski dengan Milik. Kita tahu dua striker murni ini sama-sama posisinya memang goal poacher. Memang posisinya yang menghasilkan ruang, membuka ruang, mendapat peluang, dan finisher. Yang saya rasa di sini akan membuat Swedia kewalahan. Di kesebelasan Swedia, menurut saya line up mereka akan 4-4-2, di mana akan bermain 4 back, di mana ada Emil Krab, Victor Lindelof, Philip Helander, Ludwig Augustinsson. Di sini Victor Lindelof akan memimpin area pertahanan dari Swedia. Terus untuk 4 gelandang ada Julian Kulusevski, pemain Tottenham Hotspur baru saja bergabung, dan Kulusevski ini trennya cukup naik, grafiknya naik untuk performanya di Tottenham Hotspur, di mana dia sudah menghasilkan assist dalam pertandingan sebelumnya, 2 assist kepada Heung-min Son. Ada Christopher Olson di sini, ada juga Albin Ekdal serta Emil Forsberg. Menurut saya di sini gelandang untuk Swedia sudah banyak yang nama-nama yang sudah kita ketahui, sudah berpengalaman. Apalagi untuk Forsberg sudah lama di timnas Swedia. Dan untuk lini depan ini sangat menarik ya, Zlatan Ibrahimovic dan Robin Quaison. Mengapa saya masuki Zlatan Ibrahimovic? Karena saya rasa Zlatan akan bermain untuk malam hari ini di hari Rabu nanti. Kita akan lihat untuk analisis gaya permainannya. Di sini untuk gaya permainan saya akan melihat bahwa Swedia akan memimpin jalan pertandingan, menguasai bola, position, tetapi Swedia harus berhati-hati dengan formasinya Polandia itu 3-5-2. Di sini Polandia sangat memanfaatkan
gelandangnya untuk bertahan dan untuk menyerang. Di sini akan terjadi counter attack dari Polandia kepada Swedia. Untuk prediksi saya untuk pertandingan pada malam hari ini berjalan cukup ketat, alot, dan di sini saya mengunggulkan Swedia. Swedia akan kewalahan pada menit-menit awal, akan kewalahan, tapi jika Polandia tidak mampu keluar dan tidak bisa mengefektivitas serangan balik, maka Swedia saya rasa akan unggul. Swedia akan menguasai bola, position, dan Swedia akan unggul dan Swedia bisa lolos. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan keefektifan Polandia juga bisa lolos dan melaju ke Qatar. Baik, selanjutnya teman-teman, kita ke Makedonia Utara melawan Portugal. Ini match yang seru ya, dikatakan seru karena kita tahu Makedonia Utara ini tim kuda hitam yang mengalahkan juara dari Eropa. Kita tahu Italia tumbang di tangan Makedonia Utara di kandangnya sendiri, sehingga saya rasa mental Makedonia Utara ini lagi naik dan lagi on fire mental mereka. Saya berkata mental ya, bukan permainan mereka. Mental mereka masih on fire dan mereka sangat-sangat siap untuk menghadapi Portugal, di mana presidennya Makedonia Utara mengatakan bahwa kami siap berhadapan dengan Portugal. Itu yang dikatakan presiden Makedonia Utara, di mana Makedonia Utara ini tim yang dijuluki kuda hitam. Harapan lolos mereka sudah tinggal berapa langkah lagi, tapi kita tahu Portugal dengan pemain bintang, tim besar, saya rasa Portugal juga tidak main-main untuk pertandingan malam ya. Penentuan untuk satu tiket ke Qatar. Kita lihat ke line up dulu. Saya rasa Portugal akan bermain 4-3-3 dengan Rui Patricio sebagai goalkeeper. Di back ada João Cancelo, Jose Ponte, Danilo Pereira dan Rafael Guerreiro sebagai pertahanan Portugal, di mana untuk gelandang ada 3, Bruno Fernandes, João Moutinho, dan Bernardo Silva. Di sini menarik ya. Untuk Bruno Fernandes sendiri saya rasa performanya masih turun. Saya lihat pertandingan Portugal melawan matchday sebelumnya, yaitu melawan Turki, yaitu Bruno Fernandes ini belum nampak. Mereka masih sangat beruntung ada Bernardo Silva di gelandang ini untuk mampu beri sirkulasi bola yang baik. Ada Otavio di depan dengan Cristiano Ronaldo dan Diogo Jota. Sini kita akan lihat Portugal akan menggempur habis-habisan dari Makedonia Utara. Tetapi untuk saya Makedonia Utara tidak akan tidak akan menyerang. Mereka akan melakukan hal sama pada Portugal terhadap seperti Turki terhadap Portugal. Di sini Makedonia Utara akan bermain dengan 4 back dan 3 gelandang serta ya seperti malam Italia 3 striker, di mana dengan Stefan Roski, Darko Pilowski, Visar Musliu, Ezgan Alioski di belakang. Di tengah ada Azib Elmas, Tomir Kosdanov, Enis Bardi, dan di depan ada Darko Celinov, Milan Lisovski, Rasender Traskovski. Makedonia Utara dengan Portugal ini adalah pertandingan yang bukan pertandingan besar, tapi pertandingan yang sangat seru, di mana Portugal akan habis-habisan. Portugal akan menguasai possession, tetapi kalau Portugal menguasai possession, ini akan kewalahan untuk Portugal. Ini saya memang katakan Portugal akan kewalahan jika mereka menguasai bola dan Makedonia bermain main bertahan, parkir bis. Portugal akan sulit untuk mencetak gol. Tidak seperti Turki. Mereka melawan Turki itu melawan, tim Turki itu melawan mereka. Tetapi untuk match malam ini mereka akan harus ekstra keras untuk dapat mencetak gol. Karena keefektivitas sangat dibutuhkan untuk Portugal untuk memanfaatkan peluang semaksimal mungkin untuk melawan Makedonia Utara. Karena Makedonia Utara ini dengan satu peluang mereka dapat mencetak gol. Contohnya melawan Italia. Maka saya akan prediksi di sini saya rasa Portugal akan menguasai pertandingan
Tetapi jika Portugal tidak dapat mengefektivitas peluang mereka dengan baik, saya rasa Makedonia Utara memiliki peluang untuk ke Qatar. Tetapi di atas kertas Portugal sudah mendapatkan tiket ke Qatar. Pertandingan ini sangat jelas, tetapi kita tidak tahu. Contohnya Italia, Makedonia Utara membuat kejutan. Inilah sepak bola. Tidak ada yang bisa kita ketahui tentang pertandingan. Saya hanya prediksi Portugal akan lolos, tetapi tidak menutup kemungkinan Makedonia Utara dengan efektivitasnya dapat menang. Seperti ya Polandia Swedia. Swedia akan menguasai pertandingan, Polandia dengan efektivitasnya bisa juga lolos. Tapi di sini perbedaannya matchnya, di sini pemain-pemain Portugal sangat tidak jauh di atas pemain dari Makedonia Utara. Maka manfaatkan, jika tim mereka tidak bisa memanfaatkan ball position dan bisa memanfaatkan sistem, tapi Portugal ini tidak akan bermain dengan sistem, tapi mereka lebih banyak memainkan individu. Contohnya match sebelumnya, manfaatkan peluang aktivitas, maka Portugal akan lolos. Begitu juga Makedonia Utara, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa melangkah ke Qatar. Oke, sekian. Selamat bertemu di review match nanti.